kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia memelihara hidup kita sampai saat ini. Dan sekarang, yuk memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Ciptakan Pohon-Pohon. Ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua Engkau ciptakan baik adanya, dan semuanya patut memuji Engkau yang mulia. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan menyaksikan sebuah cerita, di mana cerita ini akan menjelaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan, dan kepadanya lah kita patut bersyukur. Namun, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16.
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebuah kue yang nampaknya sangat lezat. Kuenya yang lembut dan coklatnya yang tebal. Kue ini dijual di sebuah toko roti dekat rumah seorang anak yang bernama Billy. Billy adalah seorang anak yang rajin dan pintar. Kue ini dibeli oleh ibunya dan diberikan kepada Billy. Billy sangat senang mendapatkan kue dari ibunya. Ia menerima kue itu dengan sangat gembira. Sewaktu Billy memakannya, lezat. Billy kemudian berkata, "Terima kasih, Bu. Kuenya sangat enak." Mendengar ucapan Billy, ibu kemudian menjawab, "Billy, jangan berterima kasih kepada ibu atas kue bundar yang besar dan lezat itu. Bukan ibu yang membuatnya. Ibu membelinya dari tukang roti. Berterima kasihlah kepada tukang roti yang telah membuat kue bundar yang besar dan lezat itu." Mendengar hal itu, Billy bergerak melangkah dan pergi ke tukang roti. Pak tukang roti, pagi ini ibuku memberi aku sebuah kue bundar yang besar dan lezat. Dan aku berterima kasih kepada ibuku. Tetapi ibuku berkata, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Pak tukang roti." Jadi, Pak tukang roti, terima kasih ya untuk kue bundar yang besar dan lezat itu. Jangan berterima kasih kepadaku untuk kue bundar yang besar dan lezat itu, Nak. Bukan saya yang menanam gandumnya, saya hanya membuat kue itu. Berterima kasihlah kepada Pak Tani yang telah berlelah-lelah menghasilkan gandum dan membuat kue itu. Adik-adik, Billy pun berlari dengan tidak henti-henti. Akhirnya, Billy bertemu dengan Pak Tani. Pak Tani, ibuku memberiku sebuah kue bundar yang besar dan lezat, dan aku berterima kasih kepadanya. Tetapi ibuku berkata, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Pak tukang roti." Lalu aku berterima kasih kepada Pak tukang roti. Tetapi Pak tukang roti berkata, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Pak Tani. Itulah sebabnya aku datang kemari." Jadi, Pak Tani, terima kasih ya untuk kue bundar yang besar dan lezat itu. Jangan berterima kasih kepadaku untuk kue bundar yang besar dan lezat itu, Nak. Saya sendiri tidak dapat membuat gandum itu menjadi tua dan siap dipetik. Ya, saya hanya menanam dan memenuhi gandumnya. Kemudian tepung yang dibuat dari gandum itu dipakai oleh tukang roti untuk membuat kue. Berterima kasihlah kepada matahari dan awan dan hujan. Adik-adik, Billy kembali merasa bingung. Namun, karena rasa terima kasihnya, ia pergi mencari matahari, awan, dan hujan. Billy memandang ke langit dan melihat matahari dan awan. Namun,
belum menemukan titik hujan. Ke arah matahari dan awan, ia mulai berteriak. Katanya, "Matahari, awan, bagaimana kalian akan mendengarkan suaraku? Aku sangat berterima kasih untuk kue bundar yang besar dan lezat ini. Rasanya sangat lezat. Apakah kalian mendengar suaraku?" Billy sangat menanti sebuah jawaban dari matahari dan awan, namun ia tak mendapatkannya. Ketika itu, seorang kakak sedang berjalan menuju rumahnya, melihat Billy sedang menatap ke langit. Kakak itu bernama Kak Ida. Kak Ida mendekati Billy dan berkata, "Panas-panas gini, kamu lagi ngapain, Dek?" Lalu Billy menceritakan semuanya kepada Kak Ida. "Tadi pagi ibuku memberiku sebuah kue bundar yang besar dan lezat, dan aku berterima kasih kepadanya. Tetapi ibuku bilang, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Pak Tukang Roti." Aku pergi kepada tukang roti untuk berterima kasih kepadanya. Tapi kata Pak Tukang Roti, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Pak Tani. Aku pergi kepada Pak Tani untuk berterima kasih. Namun katanya lagi, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada matahari dan awan dan hujan yang menumbuhkan gandum, sehingga siap diolah menjadi tepung dan kemudian menjadi sebuah kue bundar yang besar dan lezat. Tetapi bagaimana ya matahari dan awan dan hujan bisa mendengar suaraku? Dan bagaimana mereka bisa menjawab aku? "Adik, kamu sudah melakukan hal yang baik. Kamu berterima kasih saat seseorang memberikanmu sesuatu. Namun, dalam hal ini tentang kue bundar yang besar itu, kakak akan jelaskan kepadamu. Untuk semuanya itu, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia yang telah menciptakan terang untuk menerangi bumi. Dia yang telah menciptakan cakrawala untuk menyediakan air di atas sehingga kita bisa melihat ada hujan. Dia yang telah menciptakan di antara tempat gandum tumbuh, menciptakan lautan dan tumbuh-tumbuhan. Dia yang telah menciptakan matahari untuk menyinari bumi dan segala isinya. Salah satunya untuk menyinari gandum agar bertumbuh dan siap dituai. Dan dia juga yang telah menciptakan bulan dan bintang-bintang. Dia yang menciptakan hewan-hewan di air dan di udara dan juga yang ada di darat. Dan yang terakhir, dia juga menciptakan manusia. Itu tukang roti, Pak Tani, ibu, kakak dan kamu juga. Dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, kalau kamu mau berterima kasih, sekarang berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Setelah mendengar semuanya itu, Billy merasa senang dan akhirnya ia pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ia duduk dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kue bundar yang besar itu. Wah,
Adik-adik, lewat cerita ini kita diajari bahwa ternyata segala sesuatu yang bisa kita terima, kita nikmati, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menciptakan segalanya. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala yang pernah kamu terima? Kalau belum, mulailah hari ini. Atas segala sesuatu yang bisa kita terima dan nikmati, haruslah kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekalian, ayat hafalan kita Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hari Penciptaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala ciptaan-Mu yang indah dan bisa kami nikmati saat ini. Sungguh Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat